beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di seluruh persada Nusantara bahkan di mana saja berada. Dan siaran hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 4 Oktober 2025. Kita ada di siaran budaya Belajar Sumba. Dan acara ini disiarkan langsung melalui Pro 4 Network Belajar Sumba, yaitu Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,4 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan tentunya Palembang di 88,4 FM. Siang hari ini di siaran budaya Belajar Sumba disiarkan langsung dan juga melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Hari ini kita akan membahas tentang membangun manfaat budaya dari hulu musi. Nah, pendengar, pastinya siang hari ini juga kita akan membuka line telepon kita di 351656 untuk dulur-dulur dari Sebelajar Sumba. Ada Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang yang ingin bertanya di siaran kita siang hari ini dipersilakan, atau juga boleh melalui WhatsApp kita di 0897784884. Dan pendengar, siang hari ini Sumatera Selatan ini punya gelombang budayanya sendiri. Jadi bukan sekadar warisan, tapi ini kekuatan yang kreatif. Dari kuliner lokal ke panggung dunia, dari senjang, guritan, dulmuluk ke pentas global, dari songket, bungo pace, seluang mudik ke fashion etnik, dan pastinya kita tidak hanya melestarikan budaya saja, kita memberdayakan guna manfaatnya. Dan pendengar, inilah saatnya untuk membangun jalur budaya Sumatera Selatan dari hulu musi ke dunia. Dan siang hari ini pendengar, Mita tidak sendirian karena Mita sudah kehadiran dua narasumber kita untuk ngobrol bareng kita siang hari ini di siaran budaya Belajar Sumba. Ada Dr. Muhammad Iqbal J. Permana dan Ahmad Muhaimin maksud kami. Halo, selamat siang Pak Iqbal dan Pak Muhaimin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar, siang hari ini kita akan membahas tentang membangun kemanfaatan budaya dari hulu musi. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama dua narasumber kita. Mungkin boleh dari Bapak Iqbal dulu atau Bapak Muhaimin dulu yang mau berkenalan bersama pendengar dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan tentunya Palembang siang hari ini. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Saya M. Iqbal J. Permana. Saya alumni program Doktor Ekonomi Industri dari Unsri. Kemudian saya juga sekarang ini menjadi Dewan Penasehat Dewan Kesenian Palembang. Dan kegiatan sehari-hari sekarang banyak melukis, jadi melukis kaitan dengan budaya. Mungkin itu ini sekilas aktivitas yang sampai sekarang yang terkait dengan dunia kesenian. Oke. Di sebelah Pak Iqbal sudah ada Pak Muhaimin. Dipersilakan Pak Muhaimin. Saya Ahmad Muhaimin. Sekarang di Komite Sastra Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Dan kalau pekerjaan secara berkesenian, saya adalah penerjemah sastra dari dunia, katakanlah seperti itu, ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya seperti itu. Oke. Itu segudang kesibukan Pak Iqbal dan Pak Muhammad. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk di siaran budaya Belajar Sumba siang hari ini. Nah, Pak Iqbal dan juga Pak Muhaimin, kita kan membahas tentang tema kita, yaitu membangun kemanfaatan budaya dari hulu musi. Mungkin untuk pembuka agar teman-teman pendengar lainnya di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang mengetahui nih, sebenarnya apa itu kemanfaatan budaya dari hulu musi ini? Baik, saya ingin menjelaskan kemanfaatan budaya dari hulu musi. Artinya kalau kita bicara industri, ekonomi industri, itu biasanya dari hulunya dulu baru ke hilir. Kalau di
Korea kan seperti itu juga. Artinya mereka membangun itu dari basicnya juga. Jadi basic dari awal. Kalau kita merujuk Badai Hallyu, ada program Badai Hallyu-nya Korea. Nah, kalau di Sumsel kita melihat kebudayaan itu memang 4.000 tahun sebelum Masehi itu kan kebudayaan yang tersisa dalam catatan sejarah itu berasal dari hulunya Sungai Musi itu ada di Pagaralam, Kepayang, itu Pegunungan Dempo dan Bukit Barisan. Itu yang tersisa itu misalnya jejak-jejak sejarah seperti menhir, artefak, patung kalau di Lahat atau di daerah Besema itu banyak sekali patung. Yang paling tua mungkin di Indonesia itu yang patung gajah dan anak. Kemudian itu mencirikan bahwa Sumsel ini punya DNA budaya. DNA budayanya apa? DNA budayanya itu keahlian mematung. Pertanyaan besarnya, siapa yang mengajarkan mereka memahat patung 4.000 tahun sebelum Masehi? Nah, kemudian kalau kita lihat di daerah Batu Raja, Gua Harimau, itu ada tradisi melukis. Tahunnya juga 2000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah berwarna. Dan jadi kalau dalam seni rupa itu kan ada seni 3 dimensi. Kemudian yang melukis itu yang melukis berwarna. Nah, kemudian ke hilir. Ke hilir itu bukan main, artinya banyak sekali tradisi tutur. Tradisi tutur yang sebenarnya secara lokal ya, baik kita bilang apakah itu dari Bangka Belitung seperti Dambus, atau misalnya dari Pagaralam seperti Guritan, atau dari OI seperti Enjang Panjang, kemudian dari Sekayu, Musi Banyuasin, Senjang. Kemudian bahasanya juga beragam. Jadi orang Sumsel itu sebenarnya polyglot, banyak menguasai bahasa. Karena di Sumsel ini ragam bahasanya itu satu kampung itu kadang-kadang berbeda. Itulah kelebihan Sumsel. Artinya kalau kita merefer Korea Selatan tidak banyak budayanya, tapi dia pandai mengemas. Jadi kalau kita merujuk ke peta jalan, artinya roadmap-nya Korea Selatan, kenapa dia mampu? Artinya kebudayaan bukan sebagai warisan tok. Tuh dia bermanfaat guna. Catatan di dalam pengembangan kebudayaan Korea Selatan, mereka itu membantu pendapatan belanja negaranya itu 300 triliun per tahun. Bukan dari pajak, tapi dari produk kebudayaan, kuliner, kesenian, film, tari, dan lain-lain yang berkait. Nah, di Indonesia artinya paling banyak dari pajak, artinya yang paling mudah. Jadi kalau kita melihat bahwa alternatif misalnya kebudayaan itu membantu negara dengan bermanfaat guna, itu artinya dengan mengembangkan kebudayaan. Jadi jangan sekali-sekali cuma melihat kebudayaan itu hanya dari sisi warisan semata, karena dia juga soft power. Soft power itu begini, misalnya bahasa, katakanlah bahasa. Bahasa di Indonesia bukan main kuatnya, karena kita dibangun oleh banyak bahasa, banyak diksi. Itu yang mempengaruhi komunikasi budaya kita di luar. Lihat, kalau kita lihat di TikTok atau di mana, orang Malaysia, Singapura itu iri dengan orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu seluruh orang Indonesia berbahasa Indonesia dengan baik. Padahal kita tahu kan, bahasa OI, Pegagan, Meranjat, Bengkulu, Mana, misalnya kan daerah-daerah Belitung, itu beda-beda semua. Tapi mereka ketika keluar, bahasanya Indonesia. Apa itu? Itu soft power, kekuatan yang tak terlihat, tapi dari sisi budaya sangat berpengaruh. Sekarang kalau kita lihat Singapura itu orang Melayu tak pandai cakap Melayu. Singapura tuh orang Melayu, tapi dia tidak bisa bahasa Melayu. Dia bahasa Singlish itu, Singapura English. Nah, kalau kita merefer lagi ke kebudayaan besar, misalnya mengapa Korea Selatan itu, kalau kita lihat, kita intip peta jalurnya, peta jalur roadmap Korea Selatan, bagaimana dia membangun kebudayaan. Karena dia paling tidak ada 10 langkah strategisnya.
mereka punya rencana 5 tahunan dan itu dibangun sejak tahun 1973 dengan menganggarkan anggaran yang cukup besar bagi pengembangan kebudayaan. Lihat kita, artinya jauh sekali. Artinya tidak ada, kalau anggaran itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan kebudayaan. Kemudian mereka ada lembaga budaya dan perfilman. Misalnya di Korea itu ada Motion Picture Promotion Corporation tahun 78. Kemudian mereka membangun regulasi pendukung industri budaya, ada undang-undang yang mendukung. Kita belum ada. Ada undang-undang pemajuan kebudayaan, tapi ya kalau lihat sumber dananya itu dana abadi. Dana abadi itu deposito sebenarnya. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian ada beasiswa ke luar negeri. Mereka beasiswa itu seperti misalnya penari-penari lokal, musisi lokal atau seniman lokal itu dikirim belajar. Dulu kan ada seperti Rendra, setelah dia keluar ikut program writing di Iowa, itu kan tulisan-tulisannya sangat bagus dan bermutu. Kemudian ada liberalitas media dan dukungan infrastruktur digital. Artinya mereka mengangkat produk itu ke dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital itu misalnya platform media. Kemudian tadi seperti dibilang Korean Wave atau Hallyu Wave atau soft powernya kan, artinya mereka berkampanye, berdiplomasi dengan budaya. Hari ini kan kita banyak tahu-tahu perilaku kita makan kimchi atau ramen kan. Betul. Nah, kan sebenarnya kalau kita juga nggak ngerti, kalau misalnya generasi kolonial seperti kami ini nggak ada paham itu tuh. Jadi itu generasi milenial. Kemudian mereka ada kemitraan pemerintah dan industri. Artinya produk budaya Korea itu dibuat kemudian dibeli oleh industri menganggarkan. Jadi misalnya ada produk Dulmuluk. Nah di dalam 1 tahun industri itu mereka menganggarkan Dulmuluk atau apa dibeli. Artinya dia punya program anggaran untuk produk kesenian itu dianggarkan oleh industri. Industri punya kewajiban beli produk budaya tari, nyanyi, seni rupa dan lain-lainnya. Kemudian mereka ada festival dan promosi internasional. Di kita kan jarang. Jadi itu yang harus dikuatkan. Kemudian integrasi budaya dalam diplomasi dan ekonomi. Jadi misalnya pariwisata, kemudian dan lain-lain itu. Jadi kalau dianalisa, nah kemudian mereka beradaptasi dengan budaya lokal dan global. Artinya seniman-seniman yang dikirim belajar ke luar, misalnya ke Broadway apa segala macam itu, pentas yang dilakukan orang Korea itu jauh lebih baik dari pentas dari Broadway sendiri sebenarnya. Betul. Karena mereka sudah paham kan. Nah, kalau memang misalnya dilihat berapa sih nilai yang bisa dikembangkan untuk jika Sumsel ini pengen membangun kebudayaan, kalau misalnya kira-kira analisanya seperti ini, kalau misalnya investasi untuk pengembangan kebudayaan itu dengan budget 10 miliar itu bisa sampai 100 sampai 300 miliar pendapatan dari produk budaya. Dengan catatan kita menganggarkan. Kalau kita tidak menganggarkan, ya jadi cerita baik. Iya. Jadi memang dengan anggaran yang sudah kita taruh di kebudayaan itu akan ada feedbacknya, investasi. Ya, dalam teori ekonomi itu kan return on investment. Jadi investasi yang menghasilkan. Jadi investasi yang menghasilkan bukan seperti Pak Purbaya saja, artinya kasih 200 triliun ke dalam sistem perbankan terus mendapatkan sumber pendapatan dari kredit. Nah, kalau gini pendapatannya dari produk kebudayaan. Oke, berarti produk kebudayaan. Nah, seperti tadi kata Pak Iqbal kan ada sedikit tentang regulasi undang-undang budaya nih. Kalau negara Korea sudah ada. Tadi Pak Muhaimin tadi juga sudah menyampaikan bahwasanya ada juga nih kita regulasi undang-undang tentang kebudayaan ini. Mungkin dari Pak Muhaimin sendiri bisa menjelaskan tentang regulasi undang-undang kebudayaan ini, Pak. Undang-undang payung kita itu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, memang beberapa pengamat ataupun budayawan sendiri menganggap bahwa kelahiran dari undang-undang tersebut adalah sangat terlambat gitu Pak. Jadi bentuknya itu memang kejar-kejaran terhadap kebudayaan yang Indonesia memang sudah lama. Misalnya dari proses
pembuatan patung, dari proses mereka itu sudah melukis di gua, sudah membuat sudah membuat sastra lisan itu jauh sebelum undang-undang ini ada, seperti itu. Jadi kalau sekarang itu usianya sewindu 8 tahunan seperti itu. Nah, kalau kita bicara dan malangnya kita ini kan ada semacam indikasi ironisnya gitu seperti itu. Gemar membuat undang-undang, tetapi ketika proses pelaksanaannya itu menjadi agak gagap seperti itu. Nah, misalnya keharusan sebuah undang-undang itu harus misalnya 2 tahun aturan pelaksanaannya itu benar-benar dilaksanain 2 tahun seperti itu, tidak dipercepat seperti itu. Nah, sekarang itu juga masih menyisakan aturan-aturan misalnya tentang izin untuk industri besar mengakses produk kebudayaan itu belum terbit dalam permennya seperti itu. Jadi bisa saja pihak-pihak industri dengan sewenang-wenang bisa saja dia mencaplok seperti produk-produk kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, lalu juga banyak kasus kan bahwa negara-negara lain mengklaim bahwa ini adalah kebudayaan mereka. Kasus misalnya Reo, kasus misalnya Padang, Songket. Itu seperti itu kan diklaim gitu. Nah, itu yang menjadi ironis kita. Nah, seperti Iqbal katakan tadi bahwa kita mempunyai dana investasi seperti itu ya, yang disebut dengan dana abadi kebudayaan seperti yang nilainya itu 5 triliun, Mbak. 5 triliun. Nah, tapi 5 triliun itu diangsur ininya tuh, diangsur untuk sampai besaran 5 triliun tuh deposito. Deposito. Beda dengan Korea. Kalau Korea itu kalau dia Langsung mengajar dia. secara triliun memang habis kos itu diinvestasikan. Kalau ini kan ambil bunganya. Oke. Ngerti kan? Berapa paham. besar sih bunganya? Nah, Iya. itulah yang dibagi-bagi untuk kita. Jadi 5 triliunnya itu dana abadi, kita ambil bunganya. Ya. yang Nah, digunakan. gitu. Oke. Itulah yang namanya dana abadi. Jadi kalau orang melihat misalnya secara komunikasi, besar ya. besar. 5 triliun. Dana ini deposito yang diinvestasikan di deposito bunganya baru dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan, bukan seperti Korea. Oke, kalau Korea memang benar-benar misalnya Dianggarkan untuk ya, misalnya 10 kebudayaan. triliun dalam 1 tahun. Kan luar biasa, banyak budayawan atau seniman bisa berbuat, bisa menghasilkan untuk negara, bisa menyumbang untuk negara itu. Oke, seperti Korea berinvestasi dia Iya. itu akan mendapatkan pendapatan dari kebudayaan tadi. Iya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal tadi kan bahwasanya Korea Selatan ini bisa jadi peta jalan nih untuk Iya, kita Sumatera Selatan mengembangkan kebudayaan. Ini apa sih sebenarnya giat-giat dari Korea? Mungkin kan sekarang nih anak-anak Gen Z itu berkiblatnya ke Korea. Apa-apa dikit-dikit makanan Korea, baju gaya Korea, terus sampai ke kehidupan itu ala-ala Korea. Iya, Itu gimana sih cara kita sebagai wong Palembang, wong Sumatera untuk mengimplementasikan peta Korea, peta apa? Peta jalan. Peta jalan tadi ke budaya kita ini sendiri. Ya sebenarnya kan kalau kita sebagai pengamat atau peminat kebudayaan kan melihatnya dari sisi idealis ya. Artinya kalau kita melihat peta jalan yang disampaikan tadi yang 10 langkah strategis yang Korea lakukan, sebenarnya di kita bisa kita lakukan juga. Nah, yang paling gampang dilihat dari Korea itu kan adalah food, fashion, lifestyle. Itu kan yang paling sering terlihat kalau dari sisi marketing modern kan. Iya. Food. Kita lihat makanan Korea, ada kimchi, ramen, segala macam itu. Itu paling diminati meskipun mahal dan pedas. Iya. Nah, kemudian lifestyle, gaya hidup. Jadi sekarang Gen Z, Gen Y itu lifestyle-nya, gaya hidupnya Korean style. Artinya baju harus meniru K-pop ya. Betul. Harus meniru K-pop. Ala-ala K-pop. Iya, kalau enggak ketinggalan. Kemudian juga makanan, lifestyle, artinya seluruh. Kemudian drama drakor. Siapa enggak nonton drakor? Purbaya pun nonton drakor. Betul. Jadi
itu luar biasa pengaruhnya karena dia dimediasi oleh media digital. Media digital kan pengaruhnya sangat besar. Jadi dia masuk ke situ. Kemudian juga film. Nah, itu juga terkait dengan pengaruh yang di dalam Korea itu disebutkan program Hallyu. Hallyu itu badai di Korea. Jadi dia membadai, artinya membadai itu masuk ke seluruh budaya-budaya dunia, masuk ke kita, termasuk ke Cina, termasuk Amerika. Amerika itu susah dipengaruhi. Sebagai soft power, Korea itu bisa mempengaruhi Cina, bisa mempengaruhi Amerika lewat budaya. Itu yang disebut soft power. Nah, kalau kita lihat di ada beberapa poin yang menarik. Satu yang tadi sudah saya sampaikan. Itu terkait dengan pelatihan atau misalnya mengirim seniman lokal, misalnya belajar kalau di Korea itu dia belajar di Broadway untuk teater, kemudian belajar tari, kemudian belajar musik, video, kemudian sinematografi. Jadi seniman-seniman lokal yang berpotensi itu dikirim, artinya yang masih bersemangat itu. Nah, itulah yang nanti kembali mengembangkan budaya lokalnya. Jadi salah satu yang dilakukan Korea itu artinya mencerap ilmu pengetahuan dari Barat, kemudian membuatnya sendiri versi Korea. Kalau kita lihat sinematografi Korea itu bagus, luar biasa. Dia orientasinya ke Broadway. Broadway sama Hollywood kan. Kalau teaternya di Broadway, kemudian kalau filmnya Hollywood. Nah, begitu juga musik. Siapa sih sekarang yang bisa mengalahkan K-pop dari sisi popularitas? Tapi kalau kualitas saya tidak tahu, tergantung selera juga kan. Kalau kita suka Batanghari atau apa, tapi karena pengaruhnya luar biasa ke media digital ini, sehingga setiap kali kita dijejali kalau dalam marketing itu, setiap saat bangun tidur dijejali Korea, melek dijejali Korea, di jalan dijejali Korea. Artinya di kepala kita Korea. Betul. Nah, luar biasa artinya promosinya. Nah, kemudian mereka ini adaptif dengan budaya global. Artinya tren-tren global itu mereka ambil. Artinya strategi marketingnya luar biasa. Tanpa mengurangi nilai-nilai budaya Korea. Nah, kalau kita lihat film-film Korea itu kan kaitannya dengan selalu mitologi juga dia. Artinya jadi dewa turun. Itu kan tidak ada di film Eropa. Tapi kita suka. Iya, betul. Atau reinkarnasi segala macam kan. Nah, ini pengamat film Korea nih. Nah, itulah bedanya dengan ini. Jadi dia kualitas Eropa, tapi inti dari film tetap dia mempertahankan Korea. Jadi kalau di Indonesia atau di Sumsel ya, artinya budaya kita yang warisan budaya kita itu ya tetap saja tidak berubah, tapi kualitas dari sisi kualitas itu terkait dengan pasar. Terkait dengan jualan, artinya segmentasi pasar yang ingin diraih. Nah, itulah makanya mengapa dia sampai sekarang di dalam 1 tahun APBN-nya itu bisa dibantu dari produk kebudayaan itu sampai 100 triliun. Bayangkan. 100 triliun dari produk kebudayaan. Artinya kalau Sumsel atau Indonesia mengembangkan misalnya dari Dulmuluk, nah dia dapat atau dari Dambus misalnya kalau di Belitung atau di Bangka Belitung, atau dari produk-produk cual misalnya kan, produk songket atau produk misal batik Basure di Bengkulu, itu produknya lumayan. Kemudian kulinernya misalnya kalau di Bengkulu tuh ada misalnya pendap misalnya kan, nah produk pendap atau produk apa itu juada kere misalnya kan, itu juga jadi produk yang bisa mengangkat atau membantu pendapatan. Jadi kalau kita lihat kebudayaan itu, artinya budayawan atau seniman itu saatnya membantu negara untuk menyumbang pendapatan. Tapi sebelum menyumbang pendapatan harus dibantu dulu pengembangannya, anggarkan. Kalau tidak dianggarkan tidak bisa. Iya, benar. Nah, berarti tadi kan salah satu yang harus kita bisa dikata guide di sini adalah senimannya sendiri untuk diberangkatkan belajar. Nah, menurut Pak Muhaimin dan juga Pak
Iqbal, kira-kira siapa lagi sih selain seniman? Tadi kan kita juga harus ada anggaran nih untuk itu. Siapa lagi pemangku kepentingan yang harus dilibatkan nih dalam transformasi budaya lokal kita ini? Seperti misalnya kan tadi pemerintah dalam APBN, mungkin masyarakat atau mahasiswa juga penting nih dalam hal ini. Ya, jadi yang paling penting kalau kita belajar dari peta jalan Korea, korporasi. Oke. BUMN katakanlah BUMN atau BUMD. Itu kan bisa distimulan. Kalau swasta kan agak susah dia bisnis murni. Jadi seperti Pak Purbaya menstimulan dana DUC itu kan artinya ketika menganggarkan BUMN itu bisa diwajibkan untuk membeli produk-produk kebudayaan lokal di dalam anggarannya. Maksudnya membeli itu misalnya kalau dia ada ulang tahun atau kegiatan event komunikasi pemasaran, dia harus menganggarkan. Dia misalnya dalam 1 tahun beli puisi atau pertunjukan senjang atau pertunjukan dambus atau pameran lukisan karya-karya lokal atau seni tari. Itu harus dianggarkan, mereka anggarkan. Jadi ya bukan memaksa sih sebenarnya, itu mungkin ada nilai lebihnya misalnya dari pemerintah. Artinya korporasi itu penting artinya. Jadi di Korea itu korporasi dilibatkan. Jadi korporasi sebagai sumber pendapatan dari bisnis pemerintah atau dalam produk swasta juga bisa seperti itu. Itu. Oke, menurut Pak Muhaimin sendiri, apakah mahasiswa ini harus ikut juga nih untuk mengembangkan kebudayaan kita jelas. sebagai generasi penerus ya? Iya, karena ada satu azas dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu bahwa semua masyarakat itu harus berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan. Tapi itu artinya siapapun itu dan tanpa adanya eksklusif. Nah, tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah peran negara. Peran negara itu sangat penting karena mereka punya regulasi, punya dana, punya kediplomasian seperti itu. Itu penting karena berhentilah mereka itu menjadi sekaligus regulator, sekaligus juga dia pelaksana. Jadi peran mereka tuh benar-benar harus fasilitator saja seperti itu. Nyediain dana, jadi fasilitator, jadi yang melaksanakan adalah benar-benar seniman seperti itu. Nah, gitu yang sangat penting. Saya contohkan seperti ini misalnya. Korea pada tahun 2024 yang lalu ketika Han Kang, pernah dengar kata Han Kang gitu berarti itu Prize Nobel. Prize Nobel sastra untuk sastra. Sastra, dia menjadi orang kelima Asia yang memperoleh Nobel itu. Nah, kenapa dia begitu dikenal? Padahal kalau menurut tradisi kan bahasa Korea susah. Iya, susah untuk mendapatkan Nobel itu. Tapi kenapa mereka bisa? Nah, pertama dia karya-karya sastra Korea itu bisa diakses dalam bahasa Inggris. Artinya dia butuh lembaga penerjemahan. Transformasi. Nah, itu pertama. Lalu kedua, dia aktif dalam ikut diplomasi budaya. Misalnya seperti ini, ada pameran di Berlin, itu kan, yang harus karya-karyanya harus diterjemahkan dalam bahasa Jerman seperti itu. Mereka ikut itu. Negara ikut andil membiayai seperti itu. Nah, jadi seniman nggak bisa begitu. Iyalah. Jadi benar-benar awalnya itu adalah negara yang harus menjadi pasar. Dan apakah negara ikut campur? Jangan menterinya harus ikut. Tidak. Maka senimannya aja yang berangkat seperti itu. Dan mereka serius gitu. Kita baru mulai ketika orang sudah beranjak pada level yang tinggi, kita baru mulai seperti itu kan. Nah, itu yang jadi pekerjaan-pekerjaan yang harus difasilitasi oleh negara itu teramat besar kalau untuk kita mengejar yang namanya kebermanfaatan kebudayaan itu. Ya, saya melanjutkan Han Kang tadi misalnya melanjutkan yang cerita Muhaimin. Jadi ini unik loh. Korea itu kan kecil negaranya, budayanya tidak banyak. Indonesia ini
jauh lebih besar, budaya jauh beragam, penulisnya banyak, sastrawannya banyak, tapi jago kandang. Jago kandang itu artinya sastrawan kita ini cuma beredar di ini, tidak pernah masuk Nobel. Ada satu ya, apa itu siapa ini Pak Pramudia Anantatur, tapi tidak pernah naik ke level Nobel. Jadi ketika kita tanya, ya memang kami menulis kata-kata itu, kalau misalnya sastrawan Indonesia ditanya, memang kami nulis bukan untuk Nobel katanya. Padahal Nobel itu satu standar yang paling tinggi, bahwa sastra itu kualifikasinya dunia. Nah seperti Korea, kecil negaranya tapi bisa. Kan permasalahan kita kan misalnya lebih susah tuh Korea tuh bahasa Hangul tuh lebih susah, bahasa hurufnya ada susah ketimbang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jauh lebih mudah. Kenapa artinya sastra Indonesia tidak sampai ke masuk ke dalam Nobel Prize atau misal Booker Prize yang masuk penilaian dari sastra lembaga sastra dunia. Nah salah satunya tadi, kalau menurut saya salah satunya kelemahan dari negara itu artinya dari kebudayaan kita itu sistem transformasi digitalnya, penerjemahan produk digital itu kan harus dipahami termasuk oleh juri kan. Kalau dia harus translate atau cari bahasa Indonesia dulu kan agak susah. Oke, benar. Nah, Pak Iqbal dan Pak Muhaimin, kita tahan dulu. Kita akan break sejenak. Nanti kita akan kembali di Suara Budaya Belajar Sumba siang hari ini. Dan pendengar, pastikan kamu tetap berada di frekuensi 88,4 FM untuk Palembang, 91,7 untuk Bengkulu, 88,5 untuk Lampung, dan 99,2 FM untuk Jambi, serta 103,9 FM untuk Sungai Liat. Karena kami akan kembali lagi sesaat lagi untuk melanjutkan bahasan kita siang hari ini di tema kita membangun kemanfaatan budaya dari hulu musi. Untuk itu tetap bersama kami dan pastikan dengarkan satu lagu ini, ada lagu dari Palembang, Cuko Dak Becuko. Belati kuncuk disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembahyang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pepe, cuko dak becuko harga samo. Walau terkadang bernasib jelek, janganlah sampai nambah dosa. Yang becuko dak becuko samo galau tengah dua. Uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Bawa-bawa nama aku dah.
Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di siaran Suara Budaya Belajar Sumba. Dan hari ini disiarkan langsung dari Pro 4 RRI Palembang dan dirilai oleh Bengkulu di 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM. Sebelum kita memulai obrolan kita lagi di siang hari ini, pendengar, kami membuka line telepon kami di 3516656 dan juga di WhatsApp kami di 0897 7884 Mungkin teman-teman dari Belajar Sumba ingin bertanya bersama narasumber kita, ada Bapak Iqbal dan juga Bapak Muhaimin siang hari ini, boleh langsung telepon ke 3516656. Nah, Pak Iqbal dan Pak Muhaimin, kita kembali ke obrolan kita, membangun kemanfaatan budaya dari hulu musi. Setelah tadi kita sudah ngobrol nih tentang siapa saja yang harus berperan di dalamnya, terus peta jalur seperti apa yang harus kita pakai. Kira-kira untuk kita Sumatera Selatan, strategi apa sih yang bisa kita ambil? Tadi kan peta jalurnya, strategi-strategi lain mungkin yang bisa kita ambil untuk memajukan kebudayaan kita sendiri Sumatera Selatan. Seperti kita ceritakan tadi, Sumatera Selatan ini kaya sekali akan budaya. Untuk mendapatkan feedback dan juga untuk mendapatkan pendapatan dari budaya ini sendiri, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan seperti itu? Selain orang-orang dari pemerintah, BUMN dengan menjual budaya kita, ini dari segi mana sih lagi yang bisa kita dapatkan? Mungkin dari tiket masuk pementasan atau seperti apa sebenarnya? Pak Iqbal dan Pak Muhaimin, silakan. Baik, sebenarnya itu banyak cara ya. Kalau memang tadi misalnya kita meniru peta jalur Korea yang 10 tadi, nah mungkin kita ada cara tersendiri yang bisa kita lakukan. Ya salah satunya mungkin kunci yang paling penting itu seperti kata Pak Muhaimin itu, pemerintah itu harus terlibat. Terlibat itu dari sisi anggaran kan. Apakah pemerintah kabupaten, apakah pemerintah kota, atau provinsi. Jadi kalau memang ini dari sisi ini, kemudian UMKM atau pengusaha atau seniman itu juga harus terlibat kan. Artinya kalau kita melihat produk kebudayaan itu tidak saja misalnya kita melihat dari produk kebudayaan yang dari sisi seni pertunjukan seperti puisi, tari, teater, musik ya. Kemudian kita lihat juga dari sisi kuliner atau wastra. Wastra itu kan misalnya tenun. Tenun itu kan macam-macam di kita tuh, ada songket atau cukit atau cual, kalau di ini ada batik basure di Bengkulu. Nah, itu sama sih sebenarnya strateginya dengan yang dilakukan untuk pengembangan UMKM. Cuma artinya kuncinya mencarikan pasar. Pasar itu yang tadi terkait saya bilang tadi korporasi. Korporasi itu harus juga tunduk dengan regulasi ya. Okay. Kalau regulasi sudah dibuat oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau provinsi, ya korporasi nurut kan, mau beli produk itu. Tapi kalau misalnya regulasinya tidak ada, ya ngapain dia beli produk lokal? Betul. Nah, kemudian artinya mulai dihidupkan ekosistemnya itu, ekosistem produk yang berutilitarianisme itu, artinya produk yang berguna manfaat itu harus dihidupkan di dalam satu ekosistem. Kemudian pelakunya, artinya pelaku budaya itu, misalnya dari pelaku kuliner, pelaku wastra tadi, tekstil, kemudian pelaku budaya pertunjukan. Nah itu juga harus diinkubasi. Inkubasi seperti kalau misalnya orang pertanian itu kan membuat inkubasi, percontohan. Jadi mereka itu ditumbuhkan. Jadi jangan yang tua ditumbuhkan, yang muda-muda ini. Iya. Jadi nanti yang itu saja berangkat untuk training segala macam. Nah, yang muda-muda ini dihidupkan sehingga dia tumbuh. Okay. Seniman, budayawan, kemudian pelaku-pelaku budaya ini, kuliner, itu ditumbuhkan. Mulai dari sisi manajerialnya, kemudian diajarkan manajerial. Kemudian yang tak kalah pentingnya membangun pasar. Kalau misalnya
saya punya produk kebudayaan, katakanlah misalnya seni pertunjukan, teater. Siapa yang beli? Kan susah. Iya. Produk teater, kecuali misalnya produk pempek atau misalnya kuliner. Artinya kita kan dari lahir orang Palembang itu memang orang Palembang atau Sulsel lahirnya memang tradisinya makan pempek, dimanapun tetap makan pempek. Artinya konsumsinya tetap kalau dari sisi supply demand pasarnya. Tapi kalau teater, siapa yang mengkonsumsi teater kalau tidak dibantu oleh korporasi? Oke. Nah, kemudian lagi artinya kalau meniru peta jalur yang dilakukan oleh Korea kan, tadi misalnya produk-produk sastra itu Balai Bahasa itu harus aktif menerjemahkan karya-karya lokal, bukan saja bahasanya, bukan saja pengembangan bahasa, tapi sastra lokal itu harus diangkat juga. Artinya sastra lokal yang asli berbahasa daerah, Semendeka, Batu Raja, atau Bengkulu, atau Bangka Belitung, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh kan banyak sudah balai bahasa ini di daerah masing-masing kan ada. Itulah tugas Balai Bahasa selain mengembangkan bahasa Indonesia, mengembangkan bahasa lokal. Bahasa lokal itu kan sumber dari bahasa Indonesia kan. Nah, itu diterjemahkan. Jadi kalau misalnya seperti yang dikatakan, kenapa kita bertahun-tahun tidak pernah dapat Nobel? Betul. Karena mereka tidak paham bahasa ini kan. Bahasa. Kalau misalnya di digitalisasi, artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, orang kan artinya mengamat membaca. Ya salah satu contoh yang menarik memang karya dari Belitung misalnya. Andrea Hirata. Andrea Hirata kan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa meskipun belum kualitas Nobel. Oke, seperti itu. Nah, menurut Pak Muhaimin selaku dari Komite Sastra Dewan Kesenian Sumatera Selatan, bagaimana nih Pak Muhaimin? Saya pikir kalau kita bicara tentang strategi, tidak di negara sendiri sebenarnya sudah ada yang namanya strategi kebudayaan. Itu termaktub kalau secara nasional itu diteken oleh presiden. Nah, tapi nyatanya kan kalau itu dijalankan sebenarnya, kalau secara nasional itu sangat baik. Artinya itu jangan tebal-tebal di dokumen saja, tapi di pelaksanaannya menjadi hal yang ironi seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang lingkup Sumatera Selatan seperti itu, strategi nasional itu kan sebenarnya dibentuk oleh strategi-strategi daerah seperti itu, kebudayaan daerah. Nah, malangnya kalau saya ada beberapa penelitian amatan saya seperti itu, strategi kebudayaan katakanlah Sumatera Selatan itu harus dibangun yang dengan namanya di pokok-pokok kebudayaan daerah. Nah, pokok-pokok kebudayaan daerah itu berisi potensi seniman ataupun prasarana yang ada dalam kebudayaan itu. Nah, itu bukan biasanya ada beberapa yang tidak mempunyai pokok-pokok kebudayaan, dokumen pokok-pokok kebudayaan daerah itu. Bahkan beberapa daerah seperti itu membuatnya itu hanya sebagai formalitas. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak real, data yang tidak real atau tidak faktual kepada bentuknya strategi. Itu yang suka macet itu. Jadi antara kebutuhan real di kebudayaan seperti itu tidak sesuai dengan strategi seperti itu. Nah, kalau itu di matchkan seperti itu akan sangat baik seperti itu. Dan negara sekali lagi saya ingatkan itu harus benar-benar jadi fasilitator gitu. Jangan usah dia nimbrung-nimbrung lagi kepada masalah-masalah pelaksanaan. Dan satu lagi, pentingnya bahwa untuk penguatan regulasi undang-undang itu di Sumatera Selatan harus punya perda pemajuan kebudayaan. Itu harus benar-benar dibuat melibatkan partisipasi dari yang seluruh masyarakat. Jadi benar-benar itu dibangun. Itu belum ada ya? Apa? Perda kebudayaan Sumsel. Belum ada, Bang. Belum ada itu. Makanya itu harus dibangun itu dari partisipasi seluruh masyarakat seniman. Jadi benar-benar itu produk regulasi yang benar-benar mencerminkan keadaan real dari Sumatera Selatan.
Oke, Iya. berarti seperti itu. Nah, Pak Iqbal dan Pak Muhaimin, tadi kita membuka line WhatsApp kita dan juga di telepon untuk sesi pertanyaan pada siang hari ini. Ada satu pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api. Izin Pak Muhaimin dan Pak Iqbal bertanya, apakah ada resiko dalam modifikasi budaya ini? Dan bagaimana strategi untuk menyeimbangkan aspek bisnis dan aspek nilai-nilai budaya? Mungkin boleh dari Pak Muhaimin atau Pak Iqbal terlebih dahulu yang ingin menjawab pertanyaan ini. Iqbal yang memang Ya. Jadi kalau resiko itu memang ada sekolahnya, ada pelajaran namanya manajemen resiko. Jadi setiap pekerjaan itu ada resiko. Jadi high risk, high return, low risk, low return itu prinsipnya. Jadi kalau memang pengen dapat pendapatan yang besar, ambil resikonya besar juga. Oke. Kalau pengen pendapatan yang sedang-sedang saja, ambil resikonya yang rendah. Jadi low risk, low return katanya. Oke. Nah, tapi apakah misalnya dalam kaitan kebudayaan itu ada kaitan resiko ya? Kalau kita merujuk Korea, ya lihat sendiri artinya dari strategi budayanya mereka mendapatkan 300 triliun bukan dari pajak, tapi dari produk kebudayaan. Itu refernya. Artinya secara teori itu make sense, artinya masuk akal jika kita mau lakukan. Kalau resiko memang kita harus bisa diidentifikasi resikonya. Resiko kebudayaan. Kemudian dari sisi warisan budaya ini kan produk budaya ini kalau selama ini cuma warisan tok. Warisan tok itu artinya ya kita harus pelihara ini untuk menjaga nenek moyang, artinya budaya dari nenek moyang. Tapi kan dia juga soft power, artinya secara kekuatan dia misalnya dari sisi budaya lokal, misalnya bahasa atau yang ditakuti oleh negara tetangga kita kan bahasa Indonesia. Betapa Malaysia begitu begitu takutnya dengan bahasa Indonesia. Karena mereka bahasa Malaysia yang dari bahasa Melayu itu artinya sudah ditinggalkan oleh orang-orang lokal. Mereka malah menggunakan bahasa Indonesia. Artinya betapa kuatnya soft power itu. Jadi kalau resiko itu bisa dimitigasi. Ada contohnya tuh ya itu Korea. Memang ya itu resiko memang harus dimitigasi, harus dimitigasi risikonya. Oke, jadi resikonya harus dimitigasi ya, seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi Pak Iqbal dan Pak Muhaimin dari sisi di Lampung. Katanya bagaimana cara untuk mengukur dampak sosial, ekonomi dan budaya dari produk budaya lokal yang berhasil menembus pasar global? Bagaimana Mengukur nih? dampak sosial. Dampak sosialnya pada ekonomi dan juga budaya dari produk budaya lokal yang berhasil menembus pasar global. Iya, kalau misalnya dampak sosial itu kan bisa dilakukan macam-macam cara mengukur. Cara mengukur itu kan bisa dari survei, riset dan lain-lain itu kan karena metodologi yang dilakukan untuk mengukur suatu produk. Nah, kemudian ukuran yang paling penting itu dari revenue, dari pendapatan. Seperti Korea misalnya. Dia invest 1 triliun, dapatnya 300 triliun. Nah, itu kan ukuran. Itu ukuran. Misalnya kalau produk itu berhasil atau tidak ada dampaknya kan? Dampaknya itu dari sisi pendapatan, kemudian dari sisi misalnya kebudayaan itu sendiri, perilaku budaya terhadap orang-orang yang lain, artinya berdampak dengan kemanfaatan lingkungannya. Jadi misalnya kalau ada satu misalnya budayawan atau seniman kita yang sukses, itu biasanya akan berpengaruh terhadap atmosfernya. Atmosfer itu lingkungan sekitarnya. Misalnya mereka di mana misalnya produk kebudayaan lokal itu misalnya kalau di Lampung itu misalnya apakah tarinya ataukah musiknya atau budaya tuturnya misalnya, atau kan dekat Lampung misalnya musik sedasir misalnya kan, sastra tutur sedasir kan itu luar biasa, musik itu bagus artinya menarik. Tapi kalau itu mengglobal, yang berdampak itu pastilah di dalam atmosfer penuturnya kan, artinya lingkungan itu artinya kalau budaya kita ini budaya melok-melok, kalau yang satu muncul yang lain akan ikut. Jadi ya, memang harus ada stimulus, justru bagus. Dampaknya bagus kalau misalnya ada satu karya atau produk lokal terangkat ke atas, yang lain ikut pasti. Itu tradisi orang Indonesia. Jadi kalau satu jualan pempek, yang lain jualan pempek, satu jualan kemplang, jualan kemplang.
Itulah tradisi budaya kita. Itu budaya itu. Budaya. Nah, budaya itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Namanya utilitarianisme kebudayaan. Misalnya korupsi. Nah, itu jangan ditiru. Itu kebudayaan yang buruk. Oke. Nah, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih, Pak Iqbal dan Pak Muhaimin di ujung pembicaraan kita. Mungkin dari Pak Iqbal dan Pak Muhaimin ada harapan nih. Harapan mungkin untuk ke depannya budaya dari Hulu Musi ini harapannya seperti apa? Ya, kalau saya dari peran negara masih harus tetap menjadi fasilitator, dan untuk konteks Sumatera Selatan regulasi turunan dari pemajuan kebudayaan dalam bentuk undang-undang itu harus bisa diwujudkan di Sumatera Selatan dalam bentuk perda pemajuan kebudayaan atau perda kebudayaan apapun namanya, yang benar-benar melingkupin semua potensi, semua isu, semua persoalan, semua kaitannya dengan prasarana dan persoalan-persoalan yang terkait dengan kebudayaan Sumatera Selatan. Jadi itu harapan saya, sehingga proses pemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan itu benar-benar bisa berjalan dan mengejar kebudayaan yang sudah semakin tergoda untuk berbaur, untuk sok dengan kebudayaan yang dari luar seperti itu. Oke, kalau dari Pak Iqbal sendiri seperti Jadi apa? kalau dari saya melihatnya bahwa kebudayaan dari hulu dan hilir itu kalau kita lihat sebagai warisan budaya, tidak usah ditanya, itu tuh ibarat permata, tinggal diasah aja. Dari hulu itu misalnya tradisi patung, tradisi tutur, kemudian tradisi seni rupa, tradisi tari, kuliner, luar biasa Sumatera Selatan ini, luar biasa Sumatera Selatan ini. Nah, termasuk juga tekstilnya. Nah, yang kita harapkan seperti Muhaimin bilang tadi bahwa artinya peran negara, pemerintah daerah itu harus ikut terlibat dari sisi terutama anggaran, yang paling penting mensupport anggaran. Nah, sehingga kita berharap kebudayaan kita dari hulu sampai ke hilir ini, artinya dari atas gunung sampai ke pesisir sungai, pesisir laut, misalnya di Pangkal Pinang, Belitung, Bengkulu, segala macam itu hidup dan bisa menghasilkan pendapatan, bukan cuma warisan. Artinya seniman budaya makmur, negara itu mendapatkan benefit, mendapatkan kemanfaatan dari aktivitas kebudayaan. Jadi sekali-sekali jangan melihat kebudayaan itu sebagai hanya produk warisan, tapi lihatlah produk kebudayaan itu sebagai sebuah produk yang akan membantu pendapatan negara. Jadi sama seperti BUMN. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kita compare dengan kebijakan BUMN, cuma ya perlu investasi. Jadi tidak bisa dia jalan sendiri. Dia harus ada investasi, harus keterlibatan senimannya dalam bentuk inkubasi, banyaknya inkubasi. Kemudian tadi yang sudah dibahas banyak tadi kan, termasuk juga pendidikan seniman. Apa seniman tidak butuh pendidikan? Butuh kan, misalnya terkait dengan bisnis dan lain-lain. Betul. Oke, baik. Pendengar, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, itu tadi closing statement dari Pak Iqbal dan juga Pak Muhaimin tentang kebermanfaatan pembangunan budaya dari Hulu Musi. Nah, untuk itu pendengar, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal dan juga Pak Muhaimin sudah hadir ke studio Pro 4 pada siang hari ini untuk membahas tentang membangun kemanfaatan budaya dari Hulu Musi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar kami di Network Belajar Sumba, ada Bengkulu di 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Untuk itu kami tutup siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di siaran Belajar Sumba minggu berikutnya. Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.